Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari PGSD STKP Muhammadiyah Kuningan. Ini saya akan mempresentasikan tentang materi persebaran tentang alam dan tentang sosial. Mata kuliah, tempat, ruang, dan sistem. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa belajar. Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah Rabbi zid warzuqna. Ya, selanjutnya di sini ada gambar tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada laut, ada pokoknya Indonesia memiliki bentang alam yang sangat luas dan indah. Indonesia juga beragam suku dan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Anak, di sini kita akan membahas tentang pemahaman bentang alam dan bentang budaya. Pemahaman konsep landscape dan landscape. Landscape adalah berupa daerah yang mempunyai individualitas tersendiri yang berbeda dengan daerah lain. Pada bagian-bagian yang berhubungan akan berbeda pula baik dari dalam arti fisik maupun sosial. Sedangkan landscape berarti bentuk keluar dari permukaan bumi ke bawah atmosfer atau singkatnya muka bumi. Bentang alam adalah suatu bentangan di permukaan bumi tanpa adanya pengaruh manusia yang masuk di dalamnya. Bentang alam yang terdapat di permukaan bumi bukanlah merupakan suatu fenomena yang seragam, melainkan memiliki berbagai macam bentuk dan persebaran. Nah, berikut macam-macam bentang alam yang diakibatkan dari tenaga endogen. Jadi, bentang alam itu dibentuk berasal dari tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan eksogen berasal dari luar bumi. Ini Ibu sudah buat macam-macam bentang alam. Bentang alam akibat diatropisme. Diatropisme adalah proses pembentukan kembali kulit bumi, pembentukan gunung-gunung, plato-plato, lembah, lipatan-lipatan, dan retakan. Diatropisme secara umum dibagi dua jenis. Bagi lagi ya anak, menjadi dua jenis, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa adalah merupakan pengangkatan massa benua atau kontinental dengan kecepatan yang relatif lambat. Sedangkan orogenesa merupakan perubahan kulit bumi dengan laju kecepatan yang relatif lebih singkat dari epirogenesa. Nah, sedangkan bentang alam yang akibat dari vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api. Ya, betul. Gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfera yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Di dalam litosfera, magma menempati suatu kantong yang kita namakan itu ya dapur magma atau batolit. Keadaan dan besarnya dapur magma itu sangat bervariasi. Ada dapur magma yang letaknya sangat dalam, ada pula dekat dengan permukaan. Awal mula dari macam-macam bentang alam ini ada yang diakibatkan diatropisme dan akibat vulkanisme. Bentang alam juga diakibatkan dari gempa bumi ada atau earthquake. Adalah getaran yang berasal dari dalam bumi yang
merambat sampai ke permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Contoh, bentang alam akibat proses pengikisan dan pengendapan. Nah, bentukan muka bumi seperti ini diakibatkan oleh tenaga eksogen yang awal tadi gue ceritakan bahwa bentang alam biasanya berasal dari tenaga eksogen, yaitu tenaga dari luar bumi, sedangkan endogen dari dalam. Nah, gempa bumi itu berasal dari tenaga yang bentukan berasal dari luar, tenaga eksogen yang memiliki sifat yang merusak karena dapat merubah bentuk muka bumi yang tak ada. Beberapa tenaga perusak tersebut adalah disebabkan oleh angin, air, dan gas. Contohnya adalah beberapa jenis pelapukan, erosi, dan pengendap. Sedangkan bentang budaya. Selanjutnya bentang budaya. Berbeda dengan bentang alam. Pada bentang budaya telah masuk pengaruh-pengaruh manusia di dalam untuk merekayasa bentangan tersebut. Manusia dianggap sebagai makhluk yang aktif terhadap lingkungan dan tempat tinggal dan tidaklah pasif. Bentang budaya memiliki segala fenomena di permukaan bumi yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Manusia sebagai penghuni bumi merupakan objek sosial yang paling utama dalam geografi. Manusia dengan segala kemampuannya membuat kelompok-kelompok yang menepati wilayah tertentu sehingga terbentuk sebuah komunitas. Di dalam komunitas tersebut, manusia saling berinteraksi dan membangun lingkungan. Nah, di sini ada contoh objek sosial dalam bentuk bentang budaya antara lain ada jalan raya, rel, pelabuhan udara, pelabuhan laut. Itu adalah contoh bentang budaya yang dibuat oleh manusia. Ya, persebaran bentang alam dan bentang budaya. Faktor-faktornya yang mempengaruhi persebaran tersebut secara umum, persebaran bentang alam dan bentang budaya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu ada morfologi, merupakan bentuk lahan sebagai hasil pengerjaan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kedua, jenis bantuan ibu, menentukan sifat dan jenis tanah yang dihasilkan. Tiga, berasal dari unsur iklim. Faktor ini biasanya berhubungan dengan menentukan terhadap tata guna lahan, terutama unsur suhu dan curah hujan. Sumber air, jelas sekali bahwa sejarah bermukimnya penduduk di suatu tempat dimulai di sekitar tempat dan yang ada sumber air. Karena kebutuhan air bagi makhluk hidup sangat menentukan jumlah penduduk. Hal ini mempengaruhi terhadap kesempatan penduduk untuk bertempat tinggal. Nah, di sini persebaran bentang alam budaya lagi ada lanjutannya. Berdasarkan bentuk pola spasial dapat dikelompokkan menjadi tiga. Nah, ada tiga. Pola menyebar, ada yang pola menyebar, pola memanjang, dan pola mengelompok. Pola menyebar atau spot adalah pola keruangan yang bentuknya setempat dan tidak beraturan. Pola memanjang lain adalah pola keruangan yang bentuknya memanjang. Bentuk ini biasanya berhubungan dengan bentuk lain seperti jalan, sungai, pantai, dan bentuk lahan morfologi. Pola keruangan yang memanjang biasanya akan dibentuk di daerah yang memiliki jalan yang cukup baik sebagai transportasi. Pola yang ketiga yaitu adalah pola mengelompok atau area. Pola keruangan yang bentuknya bergerombol dan meluas. Banyak ditemukan terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat kegiatan perekonomian atau pusat pemerintah. Pola pengelompok ini pada awalnya dapat juga berasal dari pola memanjang atau menyebar, tetapi perkembangan selanjutnya karena penduduk tersebut bertambah dan pembangunan infrastruktur pemukiman dan terus dilakukan, maka lambat laun akan berubah menjadi pola pengelompok. Nah, mengidentifikasi bentang alam dan bentang budaya melalui peta. Peta yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi bentang alam adalah peta topografi dan peta rupa bumi. Karena peta tersebut memiliki gambaran tentang ketinggian tempat atau garis kontur dan bentuk penggunaan lahan sehingga dapat diinterpretasikan mengenai suhu udara, kemiringan, morfologi, batuan tanah, dan kondisi air.
Nah, pada peta topografi, bumi menampakkan garis kontur yang tertutup. Tersebut merupakan daerah pegunungan, sedangkan garis kontur yang tertutup yang banyak dan rapat, maka daerah tersebut merupakan daerah perbukitan. Pada peta topografi bumi yang menampakkan garis kontur yang rapat sekitar garis kontur jarang, maka daerah tersebut daerah yang berlereng. Peta topografi yang ditunjukkan alur sungai bercabang-cabang itu dan pas sudut pertemuannya lancip, maka diinterpretasikan bahwa daerah tersebut berbatuan. Sedangkan jika sungai-sungai kecil terputus-putus, maka diindikasikan bahwa daerah tersebut berbatuan camping. Nah, ini contoh gambar topografi. Jadi cuma ada garis-garis lengkung, garis putus-putus, garis lengkung rapat, garis lebar, panjang, ya. Pada peta tematik juga digunakan untuk mengidentifikasikan bentang alam. Tapi peta tematik yang membuat batuan semiringan tanah dan vegetasi air, curah hujan, peta tersebut dinamakan peta unit lahan atau land unit. Sedangkan peta tematik yang lain agak kesulitan karena hanya memuat tema tertentu sehingga agak kesulitan jika digunakan untuk mengidentifikasi bentang. Peta yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentang alam yang lainnya adalah ada peta geografi, peta yang membuat simbol ketinggian dan tunjukkan simbol warna atau diberi simbol jalan, sungai, dan nama tempat. Peta ini hampir sama dengan peta topografi atau peta rupa bumi. Sehingga sayangnya kalau peta geografi tidak memuat garis bumi. Nah, ini contohnya peta tematik. Jadi ada gambarnya. Yang tebal, tipis, ada keterangan. Kita sama-sama menyanyi. Anak-anak, baik, sekian dari Ibu. Angka baiknya sebelum kita menyelesaikan belajar, angka baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi illal ladzina amanu Ya, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.